Kepulauan Papua yang memang mempunyai undang-undang sendiri, ada undang-undang otonomi khusus pesisir. Baik, terima kasih Pak Ses. Tadi informasi penting sekali ya dari Pak Ses. Ada satu hal yang penting ya, kalau tahun lalu ada SKTT, tahun ini ya karena banyak dinamika di daerah, maka tahun ini tidak ada SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan dari pemerintah daerah. Semua seleksi hanya ada satu di SSCASN PKN. Begitu Bapak Ibu. Nah, sejak saya memposting flyer tentang ini, tentang ngopi kita hari ini, tentang seleksi ASN P3K guru, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Aduh, udah ratusan pertanyaan. Nah, untuk menyingkat waktu, karena waktu kita terbatas, mari kita jawab saja ya Pak ya. Baik, pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang sudah menulis chat. Dan sampai sekarang pun masih banyak pertanyaan. Sebelumnya terima kasih ya pada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di live IG kita. Sekali lagi saya live dari Banjarmasin, ini waktu Indonesia Tengah ya. Kalau sekarang kita di pukul 16.54 di Jakarta atau di Jawa, di waktu Indonesia Barat sudah masih pukul 16. Jadi 16 itu waktu pas untuk menyimak live IG setelah Bapak Ibu selesai di proses belajar mengajar di sekolah. Nah, terima kasih untuk hampir 1.300 guru yang sudah bergabung dalam live IG kita. Banyak Pak Ses ya. Nah, saya menerima banyak pertanyaan. Kita langsung ya ke sesinya. Saya akan menjawab pertanyaan bersama dengan Pak Ses ya. Yang pertanyaan yang saya jawab adalah yang masuk ke dalam komentar post dulu. Pertanyaan yang pertama adalah dari Eko Setiawan Oktober Nadi SPD GR. Banyak yang bingung daftar, aturannya terlalu banyak antara status dan aturan yang membingungkan. Jadi buat akun pada tanya ke guru seniornya. Padahal aturan tahun lalu sudah berubah. Banyak yang belum bisa buat akun, bingung apakah masuk gelombang 1 apa gelombang 2. Jadi saya jawab dulu ya sebelum nanti Pak Ses yang menjawab pertanyaan berikutnya. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan terkait dengan oleh Pak Ses ya, terkait dengan kriteria pelamar. Ada 4 ya. Prioritas, XTHK 2, guru non ASN yang terdaftar di BKN dan Dapodik. Terdaftar di keduanya ya. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik saja ya, dan lulusan PPG yang ada di database Kemendikbudristek. Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan, seleksi ASN P3K 2024 dibagi menjadi 2 periode pendaftaran Bapak Ibu ya. Seleksi ASN P3K guru periode 1 dibuka tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Yang diperuntukkan bagi siapa saja? 1. Pelamar prioritas 1 atau P1. 2. Guru X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2, yaitu guru yang terdaftar pada pangkalan data XTHK 2 PKN dan terdata aktif pada Dapodik sebagai guru instansi pemerintah daerah atau di sekolah negeri. 3. Guru non-ASN yang terdata dalam database PKN dan terdata aktif pada Dapodik sebagai guru di instansi pemerintah atau sekolah negeri. Ini Bapak Ibu perlu cek di data BKN dan BKD ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa, jika sudah terdaftar, segera mendaftar sebelum 20 Oktober 2024. Nah, sementara seleksi ASN P3K guru periode 2 dimulai tanggal 17 November, masih lama ya, hingga 30 Desember 2024. Bagi siapa saja? Yang pertama, guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, yaitu siapa saja itu? Para guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun. Sebelum 2 tahunnya terhitung kapan ya? Sebelum Oktober 2022 mundur, jadi 4 semester, jadi sejak Juli 2022 secara terus menerus, nggak ada jeda, nggak ada bolong. Bapak Ibu kan mau jadi ASN, maksudnya aktif itu aktif mengajar Bapak Ibu ya. Aktif Dapodik saja tidak aktif mengajar, ada di Dapodik nggak aktif mengajar, ya nggak bisa ikut, jadi nunggu sampai aktif. Ini berarti Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Dapodik tapi tidak terdaftar di BKN atau BKD, Bapak Ibu mulai mendaftarnya di 17 November. Ya jelas ya. Jadi ada 2 nih, yang ada tidak dua-duanya atau yang hanya Dapodik saja, tanggalnya beda. Nanti diputar lagi ya nih ya live bikinnya ya kalau lupa.
Dan bagi siapa lagi yang di 17 November yang kedua, selain yang tadi pertama, yang kedua adalah lulusan PPG bagi calon guru atau PPG prajabatan. Jadi adik-adik mahasiswa PPG prajabatan yang sudah mau ujian sekarang siap-siap juga untuk ikut seleksi ASN P3K guru. Masih ada waktu kan? Sekarang sedang mau ujian. Nah, pembuatan akun dapat dilakukan dan tidak perlu menunggu periode pendaftaran Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah mulai bisa buat akun. Pastikan NIK Bapak Ibu telah tervalidasi di Dukcapil. Bagi yang belum tervalidasi, ayo divalidasi dulu, mau masih ada waktu ya. Baik pada SCASN maupun melalui Verval PTK bagi Bapak Ibu guru yang terdaftar di Dapodik. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas dan lugas, jangan nanya-nanya lagi, nanti diputar lagi ya. Kalau ada pertanyaan yang sama nggak saya jawab loh ya. Nah ini ada pertanyaan kedua nih Pak Ases, nih giliran Pak Ases yang jawab. Baik. Dari Lia Yanuar Nelani Fatinisa. Dan Bapak Ibu lah ini banyak Pak Ases pertanyaan tentang ini. Pertanyaannya, kenapa guru di sekolah swasta tidak bisa mendaftar? Bukan hanya tanya di situ Pak, yang WA juga banyak sekali. Mungkin Pak Ases juga. Silakan jawab Pak Ases. Baik, Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu guru yang bertugas di yayasan atau sekolah swasta, dapat kami sampaikan bahwa sesuai kebijakan seleksi ASN P3K tahun 2024 ini Bu Dijen, yaitu di Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024, ini memang kalau kita baca secara cermat difokuskan bagi tenaga non ASN di instansi pemerintah, sesuai dengan semangat yang waktu 3 tahun yang lalu untuk menyelesaikan guru-guru non ASN yang memang mengabdi di instansi pemerintah. Artinya guru-guru non ASN di sekolah negeri ini yang tentunya telah memenuhi persyaratan. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Menpan RB Pak Abdullah Aswan Anas ya. Ini disampaikan Pak Azwar Anas betul, ya. Bahwa seleksi P3K tahun 2024 difokuskan untuk penataan pegawai non ASN, sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non ASN di instansi pemerintah. Nah, besarnya formasi P3K yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non ASN di instansi pemerintah, dalam hal ini termasuk sekolah negeri. Ada pengecualian yang mungkin tadi sudah saya sampaikan di depan. Bagi guru swasta yang telah terdaftar sebagai pelamar prioritas atau P1, tadi ada P1, ada memang yang Bapak Ibu berasal dari sekolah negeri, ada yang di sekolah swasta. Nah, Bapak Ibu dapat melanjutkan proses seleksi dengan melampirkan surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari Ketua Yayasan untuk mengikuti seleksi di periode pendaftaran pertama, yaitu di 20 Oktober 2024. Nah, namun demikian Bapak sekalian, kami tetap mendukung Bapak Ibu guru yang bertugas di sekolah swasta untuk tetap dapat bekerja sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan memberikan pelayanan, pembelajaran, pembimbingan yang terbaik bagi siswa untuk program-program Kemendikbudristek lainnya, seperti guru penggerak, program peningkatan kompetensi bahasa Inggris, program peningkatan kompetensi guru PJOK, dan tentunya terkait dengan mengikuti pendidikan profesi guru tertentu atau guru dalam jabatan dulu kemudian yang disebut. Nah, ini Bapak Ibu terus bisa mengikuti. Nah, kira seperti itu Bu Dijen. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu sudah diatur ya, diaturnya itu di Permenpan ya. Permenpan terkait dengan siapa saja yang boleh ikut seleksi ASN P3K untuk tahun ini. Jadi kenapa? Karena undang-undang ASN-nya masih mengatakan bahwa P3K adalah mereka yang bertugas di instansi pemerintah. Kami sedang mengupayakan jika dimungkinkan nanti ke arah ke depan P3K bisa bekerja di instansi sekolah yayasan atau swasta, itu memberikan peluang lebih besar bagi Bapak Ibu untuk ikut seleksi ASN P3K. Tapi saat ini Undang-Undang ASN mengatakan demikian. Begitu kurang lebih ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Rizky Yahmita.
Formasi sedikit, terus yang lain bagaimana? Jadi ya Bapak Ibu, meskipun formasinya sedikit ya Pak Ses, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap mendaftar pada formasi yang telah dibuka. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendaftar dan seleksi di tahun ini jika Bapak Ibu memenuhi syarat. Kita tidak tahu ya nanti jika ikut seleksi apakah ada kebijakan berikutnya di tahun 2025 bagi yang sudah ikut seleksi atau ada di database seleksi SCASN. Pokoknya kalau memenuhi syarat ikut saja seleksinya ya Bapak Ibu ya. Pesan teknis terkait dengan surat izin, karena banyak sekali yang bertanya tentang surat izin Pak Ses. Betul, ya. Ini penting sekali karena berpengaruh pada seleksi administrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan komputer atau CAT ya, komputer assisted test CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Jadi tidak ada NAB ya, atau di atas NAB atau lulus PG seperti tahun 2021. Ya, tapi peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada lagi nilai ambang batas ya. Namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada. Untuk diketahui bahwa dalam seleksi P3K hanya terdapat 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, seleksi administrasi. Di sini penting sekali adanya kelengkapan dokumen dan data-data pada database BKN maupun Dapodik serta dokumen lainnya. Lalu yang kedua, seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Kemudian yang ketiga adalah wawancara, yang mana seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Ya. Gitu. Bu Dijen, ini menambahkan sedikit mungkin terkait dengan persyaratan administrasi untuk yang kriteria P1. Oh gitu. Karena P1 itu ada yang dari sekolah negeri, ada yang dari sekolah swasta. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Jadi kondisi Bapak Ibu yang saat ini P1 itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu P1 tapi masih mengajar di sekolah negeri. Nah, dokumen yang harus disiapkan dan harus diunggah itu adalah surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induknya yang ditantangani oleh kepala sekolah. Nah, format induknya boleh atau dapat diunduh dalam laman SCASN-nya. Yang kedua, ada guru P1 yang aktif mengajar di sekolah non instansi pemerintah atau yang di swasta, Bu Dijen, tadi sampaikan di depan. Nah, itu surat izinnya itu untuk mengikuti seleksi saat ini harus dari ketua yayasan. Nah, yang terakhir ada pelamar P1 yang saat ini tidak terdata aktif dalam Dapodik. Dimungkinkan dulu dinonaktifkan oleh kepala sekolahnya atau mungkin sudah berhenti sudah pergi dari sekolah sentralnya atau akan melamar ke instansi pemerintah yang lain. Nah, ini ada persyaratan yang harus disiapkan yaitu surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari kepala dinas instansi pemerintah setempat. Yang tentunya juga yang akan dituju. Nah, di mana yang bersangkutan akan melamar itulah surat izin yang harus diterima dan harus diunggah. Nah, format surat dapat diunduh di SNCASN di BKN dan portal guru P3K. Bapak Ibu ya, jangan lupa dan silahkan langsung dicek. Selain itu Bapak Ibu guru sekalian perlu diperhatikan bahwa bagi Bapak Ibu guru pelamar prioritas 1 atau P1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan ketentuan di Kemenpan RB 348 tahun 2024 ada di Kitum ke-26. Yang kedua, Bapak Ibu pelamar prioritas 1 hanya perlu melakukan seleksi administrasi tanpa harus melakukan seleksi kompetensi yang Ibu Dijen sampaikan tadi. Iya, gitu ya Bapak Ibu P1 kan pernah datang nih ke kantor ya, ke lantai 11 gedung D Kemendikbudristek. Sudah saya sampaikan bahwa P1 untuk tahun 2024 ini masih diakomodir. Saya tidak tahu ya tahun depan apakah masih sama karena sudah ganti periode ya. Tetapi yang saat ini masih tetap, meskipun mereka nggak ikut tes harus ikut seleksi administrasi, harus buat akun, harus mengikuti proses gitu ya. Hanya tidak perlu ikut seleksi kompetensi.
Nah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada informasi administrasi penting ya, yang Bapak Ibu harus catat ya, supaya tidak terlewat dan tidak bertanya-tanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Farida _ 92 Ida. Ibu Farida, semoga Ibu sehat selalu ya, tetap semangat dalam mengikuti seleksi ini. Pertanyaannya, bagaimana nasib kami yang belum masuk database BKN dan tidak ada formasi dan masa kerja saya mutasi, yang mutasi hilang. Ya, dalam rangka upaya penyelesaian penataan non-ASN, salah satu yang dapat melamar adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saatnya. Itu ya Bu, jadi kalau misalnya sudah hilang, tidak ada lagi, itu tadi syarat. Jadi peraturan itu tertera di dalam Permenpan dan kita harus menaati ya Pak Ses ya. Nah pertanyaan kelima, bagaimana nasib honorer yang belum 2 tahun, apakah masih ada harapan? Nah, seleksi ASN P3K guru 2024 bagi guru non-ASN terdata aktif pada Dapodik sebagai guru sekolah negeri pada instansi pemerintah hanya yang sama, itu sudah syaratnya paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus. Jadi itu sudah dilonggarkan ya, karena ini 2 tahunnya itu dihitung dari Juli 2022 ya Pak Ses ya. Oktober ya. Maka bagi guru yang belum memenuhi syarat itu belum dapat mengikuti seleksi pada kesempatan tahun ini. Semoga bisa mengikuti di seleksi berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya ada nih buat Pak Ses ya. Baik. Pertanyaannya, Bu, saya izin bertanya, masih banyak yang tidak valid data. Katanya sinkron ke info GTK akan lama. Bagaimana Pak Ses yang ini? Oh baik. Jadi memang ada beberapa yang terkendala Bu Dijen terkait dengan sinkronis data yang ada. Jika untuk NIK tidak valid, terus kalian dapat melakukan perbaikan melalui aplikasi Verval PTK. Yang pertama, jika NIK tidak valid, Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan melalui aplikasi Verval PTK. Pada aplikasi tersebut nanti akan divalidasi data. Nah Bapak Ibu dengan data yang ada di Dukcapil. Jika memang masih terdapat kesalahan data pada database Dukcapil, maka Bapak Ibu perlu melakukan perbaikan pada aplikasi Dukcapil tentunya. Oh, jadi ke aplikasi Dukcapil dulu ya. Betul. Nah, terkait dengan perpanjangan waktu pendaftaran, kita masih menunggu arahan dari Panselnas. Tapi sebaiknya segera usahakan untuk terus memperbaiki data, update data, baik di data Verval maupun data di Dukcapil. Masih ada waktu hingga tanggal 20 Oktober 2024. Ya, terima kasih Pak Ses penjelasannya. Pak Ses boleh minum kopinya? Yes. Jadi Bapak Ibu, kita patut bersyukur ya, semenjak Mas Menteri ini kita sudah angka yang lulus P3K itu di angka 776.000 ya, 774.990 kalau dibulatkan 775.000. Itu angka yang tidak kecil ya Bapak Ibu. Kita patut bersyukur karena sepanjang sebelum Mas Menteri masuk itu kan moratorium. Betul. Sehingga guru honor banyak sekali dan Mas Menteri punya inisiatif untuk mengusulkan perubahan status mereka menjadi guru ASN P3K. Dan jika tidak ada aral melintang, tahun ini kita ada 176.000 lagi ya Pak Ses ya. Sehingga nanti total yang akan menjadi P3K di akhir tahun ini hampir angka 1 juta atau 960-an ribu. Itu angka yang tidak terkira besarnya. Dan kerja keras kita membuahkan hasil ya, karena sudah banyak guru yang mendapatkan benefit dari status ASN P3K tersebut, karena kita kunjungi tadi ya. Mereka sudah memberikan testimoni bagaimana mereka begitu bersemangatnya setelah menjadi ASN dan mereka bisa melakukan banyak hal, misalnya menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan menjadi jabatan-jabatan lain. Itu terbuka lebar buat pertanyaan yang sama dipilih oleh banyak orang gitu, banyak guru ya, sehingga kita pilih salah satu. Semoga bisa menjawab Bapak Ibu guru yang punya pertanyaan yang sama. Jadi meskipun tidak disebut namanya ya Bapak Ibu, jika pertanyaan kurang lebih sama, mohon jawaban kami disimak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ses dari Juluan Tama 88. Gimana nasib guru yang mutasi lintas instansi tidak bisa daftar Bu, padahal sudah terdaftar? Tadi sudah ya Pak ya? Sudah dijawab ya? Tadi sudah dijawab, jadi sesuai dengan ketentuan Menpan RB, masa kerja tadi 2 tahun ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mushar di Sabar.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya honor di 2 instansi, yaitu Pemprov dan Pemda. Bapak luar biasa dedikasinya. Saya pindah induk pada bulan 9 2024. Oh, baru aja ya Pak ya. Apakah pengabdian saya di Pemkab dari 2021 tidak terhitung? Gimana nih Pak Ses? Ya, ini sebenarnya sudah terjawab Bu, dari berbagai pertanyaan yang di depan tadi. Jadi bagi guru non ASN yang terdata aktif pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi pemerintah yang sama itu paling minimal atau sedikit 2 tahun atau 4 semester. Tadi sebenarnya udah dijawab terus menerus. Maka riwayat mengajar Bapak sebelumnya tidak terhitung yang sebelumnya, dan yang dapat itu adalah riwayat mengajar adalah masa kerja di instansi induk yang saat ini Bapak Ibu guru. Jadi kalau pindah nggak dihitung ya? Iya Bu Dirjen. Oh gitu. Iya. Oh ya, jadi jangan pindah ya Bapak Ibu, nanti tunggu sampai seleksi ini. Oke, begitu ya tadi jawaban Pak Ses sudah akurat karena beliau yang memang yang menangani seleksi ASN P3K. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu guru yang masih setia menemani saya hingga saat ini masih di 1.600 guru. Bapak Ibu memang hebat luar biasa ya. Selalu rajin menyimak live IG. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Mohrifa Zahra. Jadi Bu Nunu dan Pak Ses, kita berdua disebut Pak. Alhamdulillah. Ya, P1 yang terkunci di instansi asal karena kuota sedikit, bisakah daftar di instansi lain? Jadi P1 yang terdaftar di Dapodik melamar sesuai instansi pada Dapodik Bapak Ibu ya. Tadi udah di awal sudah dijelaskan. Melamar sesuai instansi pada Dapodik. Tidak dapat lintas instansi P1 ya. Karena apabila mendaftar di luar instansinya justru akan beresiko bagi Bapak Ibu sendiri karena bisa saja ditolak oleh instansi lain jika mendaftar di sana, karena instansi tersebut pastinya akan memprioritaskan penuntasan non ASN di instansinya sendiri. Begitu, mengapa nggak boleh daftar di instansi lain? Begitu. Baik ya. Kita lanjut nih. Dari Pak Awan 0406. Bu, kenapa guru yang pindah Satmingkal dari Pemprov ke Pemkab tidak terdata, terhitung masa kerjanya? Tadi sudah dijawab, tapi dijelaskan kembali deh Pak Ses, boleh diulang. Iya. Dalam rangka upaya penataan non ASN sesuai dengan yang diatur di Kemenpan RB dan juga yang disampaikan oleh Pak Menpan, salah satu yang dapat melamar adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan aktif paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar yang saat ini mendaftar. Kita ngebut saja, waktu kita nggak banyak, jadi kita langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru yang lain. Ini ada pertanyaan piloting PPG ya Pak. Boleh dia nebeng, tapi kita jawab juga ya. Kami sedang mengikuti piloting PPG dan jawab. Pertanyaan saya, apakah nanti akan mempengaruhi PPG saya Bu? Apakah PPG saya tetap bisa berjalan? Nah, pertanyaan yang bagus nih. Bagi semua yang ikut piloting atau pelaksanaan PPG yang sekarang sedang berlangsung, akan tetap berjalan PPG-nya. Jika lulus di tahun ini, maka kelulusan PPG mendapatkan afirmasi teknis pada seleksi P3K. Kalau lulusnya sebelum pendaftaran ya, atau sudah dipastikan memiliki sertif. Sehingga Bapak Ibu perlu bersungguh-sungguh dalam mengikuti ujian agar lulus PPG supaya sertifikat pendidiknya dapat diperhitungkan sebagai afirmasi 100% kompetensi teknis. Jadi pasti nilainya 100 nih Bapak Ibu. Tapi syaratnya tadi tetap bisa berjalan dan harus lulus dulu baru bisa dihitung. Kalau saya sedang ikut tapi belum ujian ya nggak bisa diperhitungkan ya gitu Pak Ses. Ini ada lagi pertanyaan dari si kecil. Pasti jadi Padang nih, kecil itu kecil ya. Izin bertanya Bu, untuk yang tidak bisa mendaftar tahun ini, apakah setelah seleksi kami akan dirumahkan, dipecat karena akan digantikan dengan P3K? Gimana nih Pak Ses? Ini Bu, dengan adanya formasi yang sudah tetapkan 419.000 lebih, tapi kan pendaftar yang formasi yang sudah Pemda kan baru sekitar tadi Bu Dian sampaikan sudah 175 ribuan. Tentunya masih ada sisa non ASN yang saat ini belum bisa terangkut kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka
kita menunggu ini, Ya. menunggu turunan dari undang-undang ASN ya. yang saat ini sedang dibahas, digodok, dan kita berharap akan ada solusi. Ya. Dan tidak mungkin diberhentikan Jadi dari nggak usah khawatir penugasan, ya. nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah khawatir karena memang tahun ini kebutuhan dari usulan Kemendikbud kan 419.000. Tapi informasinya kan baru sekitar angka 176 ribuan. Jadi memang tidak semua bisa mengakomodir. Tapi kebutuhan itu masih ada dan tidak diperbolehkan untuk memberhentikan atau memecat guru ya. Pemerintah sedang mencarikan solusi. Sebenarnya sudah pernah ada nih solusi yang ditawarkan seperti ASN paruh waktu dan lain sebagainya. Tapi ini masih digodok ya Bapak Ibu. Nanti kami akan sampaikan berikutnya kira-kira kebijakannya itu seperti apa. Bapak Ibu fokus saja tadi seperti yang Pak saya sampaikan. Mengajar yang berkualitas, kemudian mengikuti program prioritas GTK yang diperuntukkan bagi semua guru tanpa terkecuali apakah guru negeri ataupun swasta boleh ikut. Misalnya ikut aja pendidikan guru penggerak, ikut P3 PKG PJOK, ikut PKG BI, ikut pelatihan literasi, belajar yang banyak di PMM. Itu nanti akan menjadi kredit yang akan diperhitungkan pada saat Bapak Ibu sudah menjadi ASN P3K atau menjadi pertimbangan lain. Fokus saja dulu kita di sini yang berusaha. Tapi ingat bahwa semua aturan itu ada. Yang membuat aturan tentang seleksi ini adalah Kemenpan RB karena Menpan RB adalah yang menangani tentang ASN ya, jangan salah Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Nul Hakim. Pak Nul Hakim, saya sudah masuk database BKN tapi belum masuk Dapodik. Apakah bisa mengikuti seleksi tahun sekarang? Bisa nggak Pak Ses? Ini baik, pelamar yang terdaftar dalam atau pada database tenaga ASN non ASN BKN ini tentunya juga harus aktif mengajar di satuan atau di sekolah pada instansi pemerintah yang sama yang dibuktikan dengan keaktifan yang ada di Dapodik Dirjen. Jadi guru untuk bisa mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2024 tentunya selain terdata dalam database BKN juga harus aktif mengajar dan data di Dapodik. Oh, jadi itu syaratnya udah disampaikan oleh Pak Ses ya. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Pak Ses boleh lagi minum kopinya gitu ya. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Arini Wardani. Pertanyaannya, apakah perankingan P3K gelombang 1 Serdik bisa dipakai kemudian nilai menjadi sempurna? Jadi ya untuk Bapak Ibu Arini dan Ibu-ibu yang Bapak Ibu yang lain, kategori yang dapat mengikuti seleksi tahap pertama diperuntukkan tadi sudah saya jelaskan bagi pelamar prioritas. Guru THK di sekolah negeri, guru non-ASN yang pendataan BKN, bagi guru yang memiliki serdik yang terdata dalam database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan linear dengan jabatan yang dilamar, mendapatkan afirmasi kompetensi teknis 100%. Namun jangan lupa masih ada seleksi kompetensi manajerial Bapak Ibu, sosiokultural dan wawancara yang perlu dijalani dari seleksi CAT BKN agar mendapatkan nilai sempurna. Jadi meskipun sudah punya serdik, kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan dengan baik seleksi lain seperti manajerial, sosiokultural, wawancara, Bapak Ibu menunjukkan bukan pribadi atau ASN yang berdedikasi, itu akan berpengaruh. Tapi nilai kompetensi teknisnya yang 100 akan ada bobotnya Bapak Ibu. Maka ikuti dengan sungguh-sungguh dan belajar yang baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh meskipun Bapak Ibu sudah punya serdik, bukan berarti nilainya sempurna karena ada kompetensi lain yang diuji.